Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu, malam ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah tema. Kekayaan, berkat, atau jerat. Saya mengambil nats Alkitab dari Matius, Injil Matius pasal 19, ayat yang ke-23 hingga ke-30. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang akan diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian penggalan firman Tuhan yang kita baca ini merupakan bagian di mana Tuhan Yesus ingin mengajar murid-muridnya. Setelah percakapannya dengan seorang pemuda atau pemimpin muda yang sangat kaya yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya bagaimana memperoleh hidup kekal atau bagaimana caranya masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan di akhir cerita percakapan Tuhan Yesus itu di mana pemuda ini pergi meninggalkan Tuhan dengan hati yang sedih dan kecewa karena dia tidak bisa memenuhi persyaratan yang Tuhan katakan. Dikatakan dalam firman Tuhan di ayat sebelumnya, dikatakan karena hartanya sangat banyak.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus kemudian ingin mengatakan kepada murid-muridnya, ingin mengajar tepatnya kepada murid-muridnya, apa yang menyebabkan orang ini meninggalkan Tuhan Yesus dengan sedih dan kecewa. Nah, saudara, jelas sekali di ayat 23, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dikatakan demikian. Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu dilanjutkan dengan sebuah perbandingan yang sangat ekstrim. Lebih mudah, kata Tuhan Yesus, unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, begitu mendengar perkataan Tuhan Yesus, murid-murid dikatakan gempar, syok, terkejut dengan pernyataan Tuhan Yesus. Lalu muncullah pernyataan atau mungkin tepatnya pertanyaan dari kebingungan mereka. Yang juga ini pertanyaan ini menunjukkan sebenarnya bagaimana teologi daripada murid-murid ini. Nah, murid-murid bertanya, kalau demikian, siapakah yang dapat selamat? Atau siapakah yang dapat diselamatkan? Kenapa murid-murid berkata seperti itu? Karena di dalam benak murid-murid atau di dalam konsep pemikiran murid-murid pada waktu itu, apa yang sudah diajarkannya dari orang tua, dari kakek neneknya, dari nenek moyang mereka turun-temurun, kok tidak bisa diterapkan atau dipahami pada waktu itu? Apa yang diajarkan? Saudara, di dalam perjanjian lama, di dalam tepatnya mungkin di dalam Ulangan pasal 26 sampai pasal 28, memang Tuhan Yesus ketika pada awal memilih bangsa Israel untuk menjadi umat pilihannya, menjadikan mereka umat kepunyaannya, Tuhan mengajar mereka atau mendidik mereka dengan cara menjanjikan berkat buat ketaatan mereka. Jadi Tuhan berjanji akan memberikan berkat secara jasmani atau materi kepada mereka yang taat. Dan akan mengambil berkat itu sendiri ketika mereka tidak taat. Jadi ada di dalam konsep pemikiran orang Yahudi bahwa orang yang diberkati itu berarti orang yang diperkenan Tuhan. Orang yang sangat kaya itu berarti orang yang diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya kenapa murid-murid bertanya, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Lah, orang kaya yang dalam pemikiran mereka adalah orang yang diberkati dan diperkenan Tuhan saja tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan nasib mereka? Nah, murid-murid pada saat itu melihat kondisi mereka. Mereka bukan orang kaya. Mereka rata-rata adalah orang miskin. Bagaimana mungkin kalau orang kaya saja tidak bisa masuk surga? Bagaimana mungkin mereka yang miskin bisa masuk surga? Jadi siapa yang bisa masuk ke dalam surga? Nah, itu pemikiran mereka. Saudara, sesungguhnya sewaktu awal sejarah di mana Tuhan mendidik bangsa Israel, ya, itu adalah hal yang wajar. Ketika awal-awal bangsa Israel baru menjadi umat Tuhan, mereka ibaratnya bayi rohani baru kenal Tuhan. Tidak heran Tuhan mendidik dengan cara demikian, menjanjikan berkat jasmani kepada mereka dan mengambil berkat jasmani itu sendiri ketika mereka tidak taat. Ini sama seperti ketika kita mendidik seorang anak yang masih kecil. Mungkin bapak ibu yang sudah memiliki putra putri punya pengalaman yang sama. Ketika kita mendidik anak kita yang masih kecil, ketika kita menginginkan ketaatan dari mereka, kita ingin mereka melakukan apa yang kita inginkan, kita biasanya memberikan reward, bukan? Memberikan hadiah. Dan ketika mereka melanggar atau mereka tidak melakukan apa yang benar menurut kita, kita akan berikan punishment atau hukuman. Kita suka bilang, kalau kamu bisa mengerjakan ini dan itu,
mama atau papa, ayah atau ibu akan memberikan ini, ya, memberikan es krim, berikan pizza, banyak janji yang berupa materi. Nah, itu juga yang dilakukan Tuhan. Dan bagi saya juga itu termasuk hal yang wajar di dalam mendidik bayi-bayi rohani. Tapi Tuhan tidak ingin kita terus seperti itu. Seperti bayi rohani yang hanya taat ketika diberikan reward. Dan ketika kita tidak taat, kita diberikan punishment atau hukuman. Saudara, Tuhan ingin kita taat kepada Dia oleh karena kasih, oleh karena percaya kepada Dia dan mengasihi Dia. Ketika kita taat, kita pelayani, itu hanya karena kasih, bukan karena reward. Mengikut Tuhan bukan karena mengharapkan sesuatu, berkat, terlebih lagi berkat jasmani. Kalau kita sampai seperti itu, sungguh sangat kekanak-kanakan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ingin mengubah cara pikir daripada murid-muridnya yang menjadi cikal bakal bapak gereja atau rasul-rasul yang melahirkan bapak-bapak gereja. Saudara, Tuhan mengatakan bukan orang kaya tidak bisa masuk surga, tapi orang kaya sulit masuk surga. Karena apa? Karena kekayaan itu sendiri memang bisa menjadi jerat bagi seseorang. Bagi orang yang kaya itu jerat atau hambatan yang membuat dia sulit meninggalkan. Bahkan mungkin orang kaya itu sangat bergantung kepada hartanya. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau murid-muridnya punya konsep seperti itu. Mungkin saudara akan berpikir, ngapain diajari murid-muridnya? Kan murid-muridnya bukan orang kaya, murid-muridnya orang miskin. Jangan salah saudara. Yang terikat dengan harta bukan sekedar orang kaya yang memiliki kekayaan. Seringkali orang miskin pun bisa terikat, terjerat, dan terhambat oleh karena harta. Misalnya, orang miskin atau orang yang tidak memiliki apa-apa sulit mengikut Tuhan karena merasa hidupnya tidak diberkati. Jadi, syarat untuk mengikut Tuhan harus diberkati, bukan? Itu di dalam konsep orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Bisa seperti itu. Mungkin di antara kita bukan orang yang kaya. Kita tidak memiliki banyak harta. Nah, apakah kita juga terjerat oleh kekayaan atau hal-hal materi? Di dalam hidup kita, ketika kita dapat kekurangan atau kesusahan, apakah kita selalu beralasan karena kita tidak memiliki cukup uang, sehingga hidup kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bahagia, bahkan kita tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan? Bahkan yang lebih jauh lagi, oleh karena kita tidak punya apa-apa, kita akan mengusahakan harta itu dengan cara yang tidak halal. Bukankah sikap-sikap seperti ini yang muncul dari orang yang tidak punya apa-apa menunjukkan kecintaannya terhadap harta melebihi kecintaannya terhadap Tuhan? Saudara, intinya bukan kaya atau miskin, memiliki banyak harta atau sedikit harta. Intinya adalah, apakah kita sungguh di dalam hidup kita mempercayai Tuhan lebih daripada materi yang ada, lebih daripada harta yang kita punyai. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, Tuhan Yesus bilang, berkat itu tidak selalu atau tidak melulu secara materi dan jasmani. Ketika Petrus bertanya, kami sudah meninggalkan semuanya, lalu apa yang akan kami peroleh ketika mengikuti Engkau? Tuhan bilang, ada berkat jasmani, bukan, ada berkat rohani yang akan engkau dapatkan.
berkat yang akan engkau miliki di kerajaan Allah nanti. Saudara, banyak zaman sekarang orang-orang suka sekali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjanjikan dia berkat-berkat jasmani. Salah satunya adalah teologi kemakmuran yang sering juga didengungkan oleh gereja-gereja tertentu, diserukan supaya anak Tuhan mempercayai, mengimani bahwa anak Tuhan tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah kekurangan. Pasti ada berkat. Kalau engkau anak Tuhan, pasti engkau diberkati. Padahal faktanya, sejak zaman Tuhan Yesus sudah ingatkan. Bukan sekedar berkat jasmani yang Tuhan berikan, tapi lebih banyak berkat rohani yang Tuhan berikan kepada setiap pengikut Dia. Saudara, kalau kita memandang kepada harta, kalau kita memandang kepada materi sebagai ukuran berkat, maka kita akan kecewa. Seperti juga orang kaya itu. Bahkan kita akan hitung-hitungan mengikut Tuhan. Kita tidak rela kehilangan materi kita hanya oleh karena mengikuti Tuhan atau melayani Tuhan. Kita menjadi orang yang pelit mungkin di dalam pelayanan. Saudara, janganlah sampai kekayaan atau harta materi menjadi jerat yang menghambat kita mengikut Tuhan. Kecintaan kita kepada Tuhan harus melebihi kecintaan kita kepada materi atau berkat jasmani. Biarlah firman Tuhan malam ini menolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami pada saat ini berdoa ya Tuhan. Kiranya kepada setiap kami anak-anak Tuhan, Tuhan berikan iman yang terus bertumbuh di dalam melewati kesulitan, di dalam melewati pergumulan kehidupan. Bukan runtuh, tapi bertumbuh Tuhan. Biarlah pertumbuhan ini sungguh nyata, khususnya di masa-masa sekarang Tuhan. Ketika iman kami ditantang oleh pergumulan yang begitu berat. Mungkin banyak di antara kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan mengalami kesulitan di dalam hal-hal jasmani ataupun materi Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap mempercayai Engkau, ajarkan kami tetap bergantung kepada Engkau, bukan kepada materi, sehingga kami tidak melupakan Engkau Tuhan. Supaya kami tidak terjerat oleh karena hal-hal materi di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong khususnya bangsa kami di dalam masalah pertumbuhan ekonominya. Tuhan, oleh karena pandemi yang berkepanjangan ini, bukan hanya negara kami, bahkan negara-negara di dunia ini mengalami krisis di dalam pertumbuhan ekonominya. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan juga tolong kiranya segala usaha pemerintah untuk memperbaiki perekonomian rakyatnya ini boleh berhasil. Tuhan, segala program yang dicanangkan oleh atau yang dijalankan oleh pemerintah, kiranya ini sungguh boleh tepat sasaran. Kiranya banyak bangsa atau rakyat Indonesia ya Tuhan yang tertolong oleh karena program pemerintah ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kiranya Tuhan Engkau memberikan kemampuan kepada bangsa ini untuk belajar hidup di new normal ini dengan cara hidup yang berbeda. Bantu setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, khususnya menjadi contoh dan teladan di dalam ketaatan dan kebijaksanaannya ketika mereka harus menghadapi hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ini ya Tuhan.
Kami mohon kiranya mereka boleh taat dengan protokol kesehatan. Mereka tidak menganggap remeh dan bermain-main dengan masalah yang dikhawatirkan oleh pemerintah, bahkan banyak orang. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau boleh menggerakkan banyak orang-orang yang pintar, baik di seluruh negara maupun khususnya di Indonesia, yang pada saat ini sedang berusaha mencari solusi bagaimana menemukan vaksin yang tepat untuk memberantas pandemi ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan kepada para ilmuwan, para orang yang pintar ini ya Tuhan, Tuhan berkati. Supaya pada mereka Tuhan berikan kemampuan untuk menemukan vaksin yang tepat untuk melawan virus corona ini. Tuhan, inilah doa kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Berilah damai sejahtera-Mu Tuhan di tengah kesulitan kehidupan mereka. Berilah kepada mereka iman yang kuat untuk menjalani kehidupan sesuai dengan iman mereka. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Janganlah